A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sejenak, aku menghentikan cedukan air yang hendak aku lakukan saat mendengar suara yang terdengar dari halaman belakang. Walaupun aku tidak melihat sumber suara itu, tapi dari suara yang terdengar begitu jelas tersebut, bisa aku simpulkan suara dari katrol kerekan timba. Pasti gara-gara tikus, gumamku, lalu melanjutkan cedukan air yang sempat terhenti. Akhirnya setelah aku selesai mandi dan beranjak keluar, aku kembali melanjutkan ke halaman belakang dengan membawa ember besar yang aku gunakan untuk mengangkut air dari sumur. Saat hendak menimba, aku tidak lagi melihat keberadaan ember khusus untuk menimba yang aku letakkan di bibir sumur. Sejenak aku memandang ke dalam sumur untuk mencari keberadaannya, tapi aku hanya menemui lubang gelap yang panjang. Sejak kapan di rumah ini jadi banyak tikusnya? Ucapku lirih seraya menarik tali timba. Seiring tarikan tali timba yang aku lakukan, suara yang tadi ku dengar kini terdengar kembali. Aku merasa lega mendapati suara tersebut, karena sesuai dengan apa yang aku simpulkan tadi. Sepertinya katrol sumur ini harus diganti. Setelah berhasil menarik keluar ember dari dalam sumur, aku segera mengikatkan tali ember di tiang kayu kerekan, lalu beranjak memasuki rumah. Sebenarnya Mbah Kakung dan Mbah Putri kemana ya? Tanyaku sambil berjalan menuju kamar. Panji. Saat melewati kamar yang ditempati Bude, ada suara yang memanggil namaku. Sejenak aku terdiam mencoba mendengar kembali suara yang terdengar samar tadi. Suara siapa ya? Apa mungkin Bude Ratmi? Ku perhatikan gagang pintu kamar Bude. Setelah beberapa saat dan suara yang aku dengar tadi tidak kembali terdengar, aku pun memutuskan untuk kembali melangkah menuju kamar. Baru beberapa langkah menjauh, kakiku kembali terhenti begitu mendengar suara isak tangis yang terdengar dari belakang tubuhku. Entah mengapa aku merasa sangat yakin kalau suara tersebut berasal dari dalam kamar Bude. Rasa keingintahuan untuk mengetahui sumber suara tersebut benar-benar menguasai pikiranku. Kalau memang suara yang aku dengar tadi adalah suara Bude, berarti Bude sudah sembuh dan tidak berperilaku layaknya orang gila seperti yang dulu aku lihat. Mungkin sekarang Bude sedang berada di dalam kamar bersama dengan anaknya. Tapi kenapa aku tidak melihat keberadaan Bude dari tadi? Bagaimana cara Bude bisa mengetahui keberadaanku di rumah ini? Kalau memang benar suara tangisan yang aku dengar itu adalah suara tangisan Bude, apa penyebab Bude menangis seperti itu? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di pikiranku, hingga mengantarkan langkah kaki ini menuju pintu kamar Bude. Sejenak aku kembali terpaku menatap gagang pintu. Keinginanku untuk memutar gagang pintu seperti terbentur dengan rasa ragu, yang kini kembali menghinggap di pikiran.
Aku tidak ingin apa yang aku lakukan sekarang ini akan mengganggu istirahat Bude dan juga anaknya. Bude, seruku pelan seraya mengetuk pintu kamar. Lama aku menanti jawaban, tapi setelah menunggu beberapa saat, suara jawaban Bude tidak juga kunjung terdengar. Bude, sapaku sekali lagi seraya memutar gagang pintu kamar. Ketika aku mencoba mendorong pintu kamar tersebut, bisa aku rasakan pintu tersebut seperti terkunci dari dalam. Mungkin aku yang salah dengar. Sepertinya memang Bude Ratmi sudah sembuh dan mengunci pintu ini dari dalam kamar, gumamku sambil memperhatikan kontak kunci khusus untuk menyimpan kunci-kunci yang menempel di dinding ruang tengah. Anak kunci yang dulu selalu aku lihat tergantung di kotak itu untuk mengunci kamar Bude Ratmi sudah tidak terlihat lagi. Mendapati hal itu, aku memutuskan untuk kembali berjalan menuju kamar. Tumben lama banget kamu di kamar mandi, Ci. Tegur bapak begitu melihatku memasuki kamar. Sepertinya bapak masih belum bisa tertidur malam ini. Iya pak, tadi mandi dulu, jawabku sambil menggelar sajadah. Pak, Panji boleh tanya? Tanya apa Toji? Bude itu sekarang sudah sembuh ya pak? Bisa kulihat raut wajah terkejut bapak. Walaupun bapak berusaha menyembunyikannya, tapi ekspresi yang terlihat dari wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut yang dirasakan. Soalnya, tadi Panji mendengar suara Bude memanggil. Bahkan Panji dengar Bude Ratmi seperti menangis. Tapi setelah Panji mencoba mengetuk pintu kamar Bude, Panji tidak mendengar suara jawaban Bude dari dalam kamar. Apa mungkin Panji salah dengar ya pak? Sepertinya kamu salah dengar, Ci. Ya sudah, sebaiknya kamu sholat, ucap bapak mendukung kesimpulanku. Seiring perkataan bapak, terlihat ibu membuka pejaman matanya dan menatap bapak. Sholat, Ci, kok malah bengong? Tegur bapak yang melihatku masih terpaku menatap bapak. Mendengar teguran tersebut, aku pun segera melaksanakan sholat. Singkat cerita, suara adzan subuh yang mulai terdengar memecah keheningan pagi yang terasa sejuk. Seiring pejaman mata yang mulai terbuka, aku tidak melihat lagi keberadaan bapak dan ibu di dalam kamar. Sepertinya mereka sudah terbangun di hari yang masih sepagi ini. Bani, Mbak Arum, bangun sudah subuh. Seruku mencoba membangunkan Mbak Arum dan Bani yang masih tertidur. Sepertinya ucapanku yang agak meninggi telah mampu membuat mereka mulai menggeliatkan tubuhnya. Masih gelap, Ci, ucap Mbak Arum seraya memejamkan kembali matanya yang tadi sempat terbuka. Kalau sudah terang namanya bukan subuh lagi, Mbak. Ayo sholat, gerutuku sambil bangkit dari tempat tidur. Papa sama ibu sudah bangun ya mas? Tanya Bani sambil melepaskan kain sarung yang digunakannya sebagai selimut. Aku hanya menganggukkan kepala begitu mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut Bani. Ayo wudhu, ajakku pada Mbak Arum dan Bani sambil berjalan menuju pintu kamar. Belum sempat menyentuh gagang pintu, aku mendengar suara percakapan antara bapak dan ibu yang terdengar dari ruang tengah. Ada apa, Ji? Tanya Mbak Arum begitu melihatku menempelkan daun telinga pada pintu kamar. Belum sempat aku menjawab, Mbak Arum dan Bani beranjak dari tempat tidur, lalu berjalan menghampiriku.
Ada apa? Tanya Mbak Arum lagi. Mendapati pertanyaan tersebut, aku memberikan isyarat tangan kepada Mbak Arum agar tidak mengeraskan suaranya. Bapak sama Mbah Kakung bertengkar lagi ya? Tanya Mbak Arum sambil ikut menempelkan daun telinganya di pintu kamar. Begitu mendengar suara percakapan yang terjadi antara bapak dan ibu di luar kamar, sepertinya Mbak Arum sudah bisa menjawab sendiri pertanyaan yang tadi terlontar dari mulutnya. Apapun keputusan yang akan Bapak ambil, Ibu pasti akan mendukung, Pak. Bapak juga tidak nyangka akan seperti ini, Bu. Sebaiknya Bapak ceritakan pada anak-anak secepatnya. Mereka harus tahu apa yang sudah terjadi. Pasti, Bu. Bapak memang bermaksud menceritakan pada anak-anak pagi ini. Bersamaan dengan berakhirnya perkataan Bapak, suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekati pintu kamar membuat kami kembali bergegas menaiki tempat tidur. Ci, Arum, Bani, bangun. Kami yang berpura-pura masih tidur melihat kehadiran ibu berjalan memasuki kamar dan membuka jendela. Bersamaan jendela kamar yang terbuka, hawa dingin yang sejak tadi masih tertahan oleh jendela kini seperti berlomba menyeruak masuk ke dalam. Sudah subuh toh, Bu? Tanya Mbak Arum. Kemudian dibalas sanggukan oleh ibu. Kami pun pura-pura bangun dan melaksanakan sholat subuh. Tepat jam 6:30 pagi aku belum juga melihat keberadaan Mbah Kakung, Mbah Putri, maupun Bude Ratmi di rumah ini. Sungguh tanda tanya besar. Sangat tidak mungkin 2 hari berada di rumah. Masih belum juga bisa menemui mereka. Keinginanku untuk bertanya keberadaan mereka seperti terbentur dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh bapak serta ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Tanya bapak yang dibalas tatapan oleh ibu. Ibu bergegas mengintip keluar melalui kaca jendela. Pak Udin, jawab ibu sambil beranjak menuju pintu. Ketika pintu terbuka terlihat Pak Udin sudah berdiri di depan pintu. Mas Damarnya ada? Tanya Pak Udin. Terlihat ibu mempersilakannya untuk duduk di teras depan. Bapak, Pak Udin nyariin, ucap ibu sambil menghempaskan tubuhnya di kursi. Oh, ya sudah. Sekarang kalian siap-siap. Siap-siap kemana, Pak? Tanya Bani. Terpancar ekspresi bingung dari raut wajahnya. Jangan banyak tanya. Kalian ikut saja, ucap Bapak seraya melangkahkan kakinya menuju teras depan. Mau kemana toh, Bu? Tanya Mbak Arum begitu melihat Bapak sudah keluar dari dalam rumah. Sudah, jangan banyak tanya. Sebaiknya kalian siap-siap. Setelah menyelesaikan sarapan, akhirnya kami semua pergi bersama Pak Udin. Sebenarnya kita mau kemana toh, Pak? Tanya Bani kembali. Terlihat Bapak mengacukan pertanyaannya. Langkah kaki kami dalam menapaki jalan setapak kampung sudah semakin jauh meninggalkan rumah. Tapi walaupun Bapak tidak mau menjelaskan arah tujuan kami berjalan, ingatanku akan arah jalan setapak kampung ini masih melekat erat di ingatan. Mbak, sepertinya kita akan ke pemakaman, bisikku pelan. Mbak Arum menganggukkan kepalanya. Sepertinya ia juga masih ingat jalan setapak kampung ini. Iyo Ci, perasaanku jadi ndak enak.
Dan benar saja seperti yang sudah aku bisikan pada Mbak Arum. Langkah kaki kami mulai menapaki jalan setapak yang memasuki area pemakaman umum. Hembusan angin pagi yang menyapu dedaunan pohon kamboja besar, seperti menyambut kedatangan kami akan adanya sebuah berita yang kurang baik. Terlihat Papa berhenti di depan dua buah makam yang masih terlihat baru. Dari papan nisan kayu yang terpasang di atas makam tersebut, bisa terlihat nama orang yang mendiami makam tersebut. Ya Allah! Mbak Arum histeris begitu membaca nama yang tertera di papan nisan. Isak tangisnya mulai terdengar di antara dekapan tangan ibu yang mencoba menahan kesedihannya juga. Aku dan Bani yang masih tidak percaya dengan apa yang tengah kami lihat ini, hanya mampu duduk bersimpuh di samping makam. Mbah Putri, Bude. Bani mengusap papan nisan untuk memastikan penglihatannya. Kenanganku akan masa lalu bersama Mbah Kakung, Mbah Putri serta Bude bermain-main dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Mbah Putri dan Bude, Pak? Tanyaku. Bapak hanya diam duduk bersimpuh serta membaca doa. Iya, Pak. Apa yang telah terjadi? Di mana makam Mbah Kakung dan anaknya Bude? Tanya Bani yang dibalas tatapan mata oleh Bapak. Mbah Putrimu meninggal karena sakit, sedangkan Bude meninggal saat melahirkan anaknya. Begitu mendengar keterangan Papa, rasa terkejut menguasai kami. Ingatanku akan kejadian horor yang aku alami semalam, seperti tertimbun oleh rasa keingintahuanku akan nasib Mbah Kakung dan anaknya Bude. Nasib Mbah Kakung dan anaknya Bude gimana, Pak? Di mana makamnya? Tanyaku bertubi-tubi. Banyak yang ingin Papa ceritakan dengan kalian. Sebaiknya kita pulang. Nanti Bapak akan ceritakan semuanya di rumah. Terlihat Papa melangkahkan kakinya meninggalkan makam, kemudian diikuti oleh Pak Udin. Melihat Papa sudah cukup jauh meninggalkan makam, Ibu dan kami mengikuti Bapak dari belakang. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Bu? Tanya Mbak Arum saat langkah kakinya menelusuri jalan perkampungan. Biar bapakmu yang menjelaskannya nanti, jawab Ibu sambil menepuk bahu Mbak Arum. Sesampainya di rumah, Ibu melangkahkan kakinya ke dapur. Mbak Arum yang melihat hal tersebut segera berjalan menyusul Ibu. Sekarang Bapak akan ceritakan semuanya pada kalian. Meja kayu dengan deretan kursi yang menghiasinya, bagaikan sebuah forum rapat yang akan membahas sebuah peristiwa yang besar. Selama kita meninggalkan rumah ini, sudah banyak peristiwa yang terjadi. Untuk lebih jelasnya biar Pak Udin yang akan menceritakan, ucap Bapak, kemudian menatap Pak Udin, lalu mengangguk. Memang benar dengan apa yang dikatakan oleh bapak kalian. Saat kalian meninggalkan rumah ini, sudah banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya meninggalnya Mbah Putri dan Bude kalian. Terang Pak Udin sambil mengeluarkan rokok kreteknya. Sebatang rokok yang diapit oleh kedua bibirnya mulai disulut. Gulungan asap putih yang berhembus dari mulutnya seperti menjadi titik awal dari sebuah cerita yang selama ini sudah aku dan Bani nantikan. Berarti Pak Udin sudah mengenal Bude dan mengetahui kapan meninggalnya Mbah Putri dan Bude. Tanyaku begitu mendengar cerita Pak Udin. Terlihat Ibu dan Pak Arum sudah kembali hadir dengan membawa 2 gelas kopi. Endak, Ci. Pak Udin sama sekali tidak mengenal.
maupun mengetahui keberadaan budemu di rumah ini sebelumnya. Pak Udin mengetahui semua itu tanpa sengaja. Sebenarnya, Pak Udin sudah curiga ada sesuatu yang terjadi. Sudah menjadi kebiasaan Pak Udin setiap 2 minggu sekali membantu juragan untuk merawat mobil tuanya. Tapi, Pak Udin heran selama 1 bulan lamanya juragan tidak pernah terlihat ada di rumah. Mobil tuanya juga terlihat tidak pernah meninggalkan garasi. Terang Pak Udin kemudian menghisap rokok yang ada di tangannya dan mengembuskannya pelan. Bisa dikatakan juragan dan mobil tua itu adalah pasangan serasi. Kemana juragan pergi pasti mobil tua itu akan dibawanya. Bahkan orang-orang dari peternakan banyak juga yang datang ke rumah untuk mencari tahu keberadaan juragan. Tidak melihat Mbah Kakung selama 1 bulan. Apa mungkin gara-gara Mbah Putri dan Bude meninggal, Mbah Kakung jadi mengurung diri? Berarti kalau Mbah Putri dan Bude sudah meninggal dalam waktu selama itu, seharusnya sudah tercium bau bangkai di rumah ini, ucap Mbak Arum yang merasa heran dengan penjelasan Pak Udin. Memang sama sekali tidak tercium. Justru yang tercium dari rumah ini adalah aroma wangi kemenyan yang biasa Mbah Kakung kalian bakar. Aroma wangi kemenyan tersebutlah yang membuat Pak Udin curiga kalau juragan ada di dalam rumah. Tapi untuk mengecek ke dalam rumah, Pak Udin takut. Kalian kan tahu sendiri kalau Mbah Kakung kalian itu sifatnya gimana. Tidak ada orang kampung yang berani mengganggunya. Terang Pak Udin sambil menghembuskan asap rokoknya, kemudian menghirup kopi yang masih terlihat kepulan asapnya. Tidak ada yang berani. Berarti Mbah Kakung kita jagoan dong, celetuk Bani dengan polosnya. Bisa dibilang begitu. Selain Mbah Kakung kalian orang terkaya di kampung ini, Mbah Kakung kalian juga memang ditakuti di kampung ini. Dulu kan pernah ada kejadian waktu Mbak Arum masih kecil. Mungkin bapak kalian juga masih ingat. Terang Pak Udin sambil menatap wajah bapak dan dibalas anggukan kepala. Dulu ada yang bermasalah dengan Mbah Kakung kalian. Kalau ndak salah masalahnya itu tentang jual beli ternak kerbau. Entah karena apa, yang Pak Udin tahu kerbau itu sakit dan pembeli itu ndak terima karena merasa ditipu oleh Mbah Kakung kalian. Tapi menurut Mbah Kakung kalian, beliau menjual kerbau tersebut dalam keadaan sehat. Karena merasa yakin Mbah Kakung kalian ndak bersalah, beliau tidak mau untuk mengganti kerbau yang sakit tersebut. Hal itulah yang menjadi penyebab perseteruannya. Mbah Kakung kalian dikeroyok oleh 3 orang. Tapi semuanya kalah. Malah ada yang meninggal seminggu setelah peristiwa itu. Ada rasa kagum yang aku rasakan begitu mendengar cerita dari Pak Udin. Bisa dikatakan Mbah Kakung merupakan seorang jawara di kampung ini. Tapi sepertinya sikap kejawaraan Mbah Kakung tidak menurun ke bapak. Entah karena bapak yang menolak, ataukah memang Mbah Kakung yang tidak mau mengajarkan semua kesaktiannya itu. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.